Baiklah, hari ini kita akan bicara tentang teori hukum. Apa sih teori hukum itu? Teori hukum merupakan kumpulan dari teori yang mempunyai sifat yang berbeda-beda tentang objek, metode, abstraksi, sistem, dan praktik hukum. Ada beberapa sarjana yang memberikan rumusan tentang pengertian teori hukum itu sendiri. Salah satunya adalah Jan Kissel dan Max van Hook. Mengatakan bahwa teori hukum merupakan cabang ilmu hukum yang dalam perspektif interdisipliner secara kritis menganalisis berbagai aspek atas gejala hukum, baik yang dalam konsepsi teoretikal maupun yang praktikal, dengan mengarah pada pemahaman yang lebih baik dalam suatu penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis. Dari rumusan yang dikemukakan oleh Jan Kissel ini, kita bisa melihat bahwa teori hukum itu adalah menganalisis, mengkritisi ya, berbagai aspek gejala hukum baik secara teoritil maupun secara praktikal. Sekarang kita lihat kedudukan teori hukum. Sebagai filsafat ilmu dari ilmu hukum, teori hukum memiliki tugas antara lain yang pertama, mengkaji dan menganalisis pengertian ilmu hukum, mengkaji hubungan hukum dengan logikanya, menelaah hubungan hukum antara hukum dengan bahasa, yang tujuannya adalah untuk memahami pengertian-pengertian hukum itu sendiri. Misalnya, apakah hukum itu, bagaimana sifat kaedah hukum itu, apakah kewajiban hukum itu, dan seterusnya. Sekarang kita lihat tugas teori hukum. Teori hukum itu pada intinya bertugas untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar dengan semua norma yang ada di bawahnya. Seperti yang pertama, apa hukum itu? Bagaimana pembentukan hukum itu? Bagaimana penemuan hukum? Mengapa hukum itu berlaku? Apa dasar kekuatan mengikatnya hukum? Apa yang menjadi tujuan hukum? Bagaimana hukum itu harus dipahami? Apa hubungannya dengan individu dan masyarakat? Apa yang harus dilakukan oleh hukum? Kemudian apakah keadilan itu? Bagaimana hukum yang adil itu? Bagaimana pelaksanaan hukum itu? Dan bagaimana penegakan hukum itu sendiri? Sekarang kita lihat satu persatu. Apa sih hukum itu? Kalau kita kembali tentang apa itu hukum, kita cukup katakan bahwa hukum adalah aturan yang berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Kita tidak perlu bicara tentang siapa yang membuatnya, karena hukum tidak selamanya hanya dibuat oleh badan yang berwenang, tetapi kita sebagai manusia pribadi juga bisa membuat aturan hukum. Seperti contoh, kalau kita buat perjanjian, kita tuangkan di atas kertas, maka perjanjian yang kita buat merupakan aturan hukum. Kita harus mematuhi perjanjian itu. Kalau kita ingkari, ada pihak yang menderita kerugian, kita wajib mengganti kerugian. Dan hukum itu sanksinya tegas. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi hukum. Tetapi berdasarkan aturan hukum kita, ada kemungkinan orang melakukan pelanggaran hukum, orang melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak bisa dipidana. Karena di dalam teori hukum kita mengenal dua alasan. Ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf kita lihat bisa pasal 44, 49 KUHP. Alasan pembenar kita bisa lihat pasal 48, 49, 50, 51 KUHP. Kecuali itu, siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi hukum. Apa sanksi hukumnya? Kalau pidana kita lihat pasal 10 KUHP. Dari hukuman mati
seumur hidup, penjara, kurungan, denda pengganti kurungan, sampai pencabutan hak-hak tertentu. Kalau perdata apa sanksinya? Hanya sekedar hukuman ganti rugi berupa uang. Ini namanya hukum. Ya. Kemudian bagaimana sih pembentukan hukum itu? Ya, kalau kita lihat pembentukan hukum, kita lihat kalau kita kembali bicara tentang undang-undang, siapa yang membentuk undang-undang? DPR dengan persetujuan Presiden. Dalam membentuk aturan hukum, dalam membentuk undang-undang, kita bicara tentang fungsi legislasi DPR. Dalam pembentukan undang-undang, DPR tidak hanya menuangkan di atas kertas, tetapi akan mencari data di lapangan tentang rumusan apa yang akan dituangkan di dalam peraturan undang-undang. Sehingga nanti aturan hukum yang dibuat oleh legislasi tadi bermanfaat bagi masyarakat. Ini kalau kita bicara pembentukan hukum, mungkin dari undang-undang, ya, kemudian peraturan daerah, kita bicara tentang peraturan provinsi, gubernur beserta anggota DPR-nya, ya. Kalau peraturan perda kota, kita bicara tentang wali kota dengan anggota DPR-nya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga apa? Kita bicara tentang penemuan hukum. Di masyarakat kita yang diberi kewenangan untuk menemukan hukum hanya hakim. Ya. Karena hakim diberi kewenangan untuk menemukan hukum, maka setiap sengketa, setiap masalah yang naik ke meja hakim, hakim harus menyelesaikan. Ya. Tidak ada alasan bagi hakim untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan alasan aturan hukumnya nggak jelas, ya, undang-undangnya nggak ada, dan seterusnya. Karena secara teori, hakim dalam memutuskan suatu sengketa diberi kewenangan untuk menggunakan ilmunya, logikanya, moralnya, hati nuraninya untuk menyelesaikan sengketa yang bersangkutan. Karena di dalam hukum kita mengenal suatu ajas yang namanya curia ius novi. Hakim dilarang menolak menyelesaikan suatu sengketa dengan alasan tidak ada undang-undang, aturan hukum nggak jelas, dan seterusnya. Sehingga setiap aturan hukum yang ada, sengketa yang naik ke meja hakim harus selesaikan. Nah, aturan hukum, ya, yang ditemukan oleh hakim ini, kita kenal yang namanya jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum di masyarakat kita. Ya. Sebagai sumber hukum, berarti jurisprudensi bisa dijadikan sebagai acuan, pedoman, dasar untuk menyelesaikan sengketa yang hampir sama, yang akan digunakan oleh hakim-hakim yang ada pada tingkatan yang lebih rendah. Misalnya hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi. Ini kita bicara tentang penemuan hukum. Kemudian kita bicara tentang mengapa sih hukum itu berlaku. Ya. Kalau kita sudah bicara mengapa hukum itu berlaku, kita akan bicara tentang tujuan hukum. Apa tujuan hukum itu? Supaya terciptanya ketertiban, ketentraman, kedamaian di dalam masyarakat. Ya. Dan hukum itu berlaku karena memang ada unsur paksaan di dalamnya. Siapa yang bisa memaksa keberlakuan hukum itu sendiri? Itu negara. Ya. Karena hukum itu akan mempunyai kekuatan apabila ada unsur memaksanya. Ada daya paksanya. Siapa yang bisa memaksakannya? Kita cuma bicara tentang negara. Karena pemerintah, negaralah yang punya kekuatan untuk memaksakan keberlakuan aturan hukum itu sendiri. Ini sehingga hukum diperlukan di dalam masyarakat. Kemudian yang berikutnya apa? Dasar kekuatan mengikatnya hukum. Apa dasar kekuatan mengikatnya hukum itu? Itu tadi kita katakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya hukum karena memang hukum itu dibentuk oleh badan yang berwenang, ya, badan yang resmi, ya. Kemudian ada daya paksanya yang dilakukan oleh negara, ya. Sehingga setiap masyarakat harus tunduk kepada aturan hukum itu sendiri karena memang dia mempunyai kekuatan mengikat.
Kalau kita tidak tunduk pada aturan hukum itu sendiri, maka kita akan dikenakan sanksi hukum apabila kita melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum itu sendiri. Ini dasar kekuatan mengikatnya. Karena memang hukum itu dibentuk oleh badan yang berwenang, kemudian dia mempunyai daya paksa yang diberikan oleh negara. Sehingga dia mempunyai kekuatan mengikat, sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum itu sendiri, maka dia akan dikenakan sanksi hukum. Ya. Ini kita bicara tentang dasar kekuatan mengikatnya hukum. Kemudian yang berikutnya apa? Apa yang menjadi tujuan hukum? Ya. Kalau kita bicara tentang tujuan hukum, secara umum kita tahu tujuan hukum itu adalah terciptanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keadilan, kemanfaatan di dalam masyarakat. Kalau kita bicara tentang tujuan hukum, kita bisa lihat ada satu teori ya dari tujuan hukum, yaitu teorinya Gustav Tappert tentang ide dasar hukum. Ya. Beliau mengatakan ada 3 tujuan hukum. Ya. Yang pertama, keadilan. Yang kedua, kemanfaatan. Dan yang ketiga, kepastian hukum. Menurut Gustav, untuk mewujudkan 3 tujuan hukum ini nggak mungkin dilakukan secara bersamaan. Melainkan harus melihat skala prioritasnya. Mana prioritas yang harus diutamakan? Kemanfaatannya kah? Keadilannya kah? Atau kepastian hukumnya? Kalau akan mengutamakan kepastian hukum, maka akan mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Demikian pula sebaliknya. Ini gambaran singkat tentang apa itu tujuan hukum.